Halo semua, selamat datang kembali di channel saya, Your Channel. Ya, jadi ini saya membuat video malam-malam karena kebetulan saya leganya malam dan saya itu nanti sekalian berangkat kerja. Ini saya di mobil lagi memanaskan mobil karena jarang dipakai. Nah, berhubung sekarang sudah mulai musim lebaran, ya walaupun tidak boleh mudik, tapi di sini saya akan membuat video mengenai bentar guys. Di sini saya akan membuat video mengenai menyetir. Jadi tips cara menyetir perjalanan jauh agar tidak capek versi saya sendiri, guys. Ini bisa kalian terapkan nanti setelah kalian diizinkan untuk mudik entah itu kapan, dan teruntuk kalian yang akan berpergian jauh, terutama yang baru pertama kali akan pergi jauh menaiki mobil dan menyetir sendiri dan kebetulan tidak ada yang menggantikan. Jadi tips dari saya ini bisa kalian terapkan. Langsung saja saya mulai ya guys. Jadi yang untuk tips pertama ketika Anda akan perjalanan jauh, semisal nih besok saya akan keluar kota, ya kurang lebih menempuh jarak di atas 200 km yang artinya itu sangat jauh, dan saya itu menyetir sendiri. Nah, jadi di sini topiknya saya menyetir sendiri, guys. Jadi yang saya persiapkan adalah satu, malam harinya itu saya harus tidur dengan waktu jam tidur yang cukup. Itu satu, tidur yang cukup. Kenapa seperti itu? Coba jika kita tidur, waktu tidur itu kan 8 jam, guys. Kalau kita tidur di bawah 8 jam otomatis kita akan mengantuk. Apalagi jika kita menyetir itu otomatis kita akan mudah jenuh dan rasa ngantuk itu lebih mudah datang, guys, lebih mudah akan terjadi kepada diri Anda. Jadi itu hal pertama yang simple yang harus kalian wajib lakukan, yaitu tidur yang cukup. Itu minimal 8 jam sebelum berpergian jauh. Nah, sekarang tips yang kedua nih, guys, untuk diri Anda sendiri. Nah, jika Anda merasa kurang fit, alangkah baiknya Anda tunda saja perjalanan Anda itu, diganti kalau diri Anda sudah fit atau besok harinya lagi. Nah, apalagi terus bagaimana kalau kondisinya urgent dan harus mau nggak mau harus berangkat. Nah, jadi kalian siapkan P3K, yang penting kalian siapkan obat di mobil, dan sebelum itu kalian minum obat dan harus bawa obatnya di dalam mobil atau di tas untuk persediaan minum obat lagi agar kondisi kalian fit. Dan jangan lupa perbanyak minum air putih, guys, itu sangat penting, apalagi kita perjalanan pakai mobil itu siang hari kondisi panas, bahkan malam hari kondisi panas, kondisi dingin pakai AC pun kita itu sering mampir ke toilet, artinya kita membuang cairan yang banyak. Maka dari itu kita harus mengganti cairan tubuh yang hilang itu dengan cara minum air putih. Kalau bisa ya minuman yang mengandung ion, kalian tahu sendiri itu apa, itu baik diminum agar diri kalian itu merasa fit dan tidak lemas. Yang terpenting itu yang tip kedua, sedia obat-obatan lah intinya. Kemudian tips yang ketiga itu apa ya guys, jadi sebelum berangkat kalian diwajibkan makan. Kalian jangan lupa sarapan kalau berangkat pagi. Kalau berangkat siang ya kalian makan dulu, itu yang terpenting agar diri Anda tidak lemas. Dan jika saya mau pergi tapi saya ngantuk, guys, saya biasanya ngopi dulu. Yang terpenting buat diri saya itu nyaman terlebih dahulu agar di perjalanan nanti aman dan selamat sampai tujuan. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, itu yang tips ketiga. Yang tips keempat ini mengenai kondisi mobil, guys. Jadi semisal besok kita akan pergi jauh, akan menempuh jarak yang jauh, kemudian kita harus prepare sebelumnya, menyiapkan kondisi mobil. Apa yang perlu di prepare? Yang pertama simpelnya itu, jika kalian malas mengecek sendiri, kalian bawa aja ke bengkel. Kalian lakukan servis resmi, bukan servis resmi, maksudnya servis berkala, seperti ganti oli, cek rem, kondisi rem, kemudian kopling itu penting, guys. Kalau mobil Anda manual itu ya yang terpenting cek kopling juga perlu, agar misal kondisi kopling jelek, kita nggak mau dong kalau kita lagi pergi jauh tiba-tiba koplingnya selip atau
nyeplos atau gimana sehingga kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Alhasil kita harus memanggil jasa towing yang artinya akan membuat biaya perjalanan kita menjadi membengkak lagi. Itu cek kondisi mobil. Terus minyak rem kemudian dicek, kita cek nih itu levelnya itu masih tetap atau levelnya turun. Kalau turun itu bisa dicek apakah ada kebocoran di antara 4 rem mobil itu, dicek satu-satu. Kalau kalian tidak paham seperti diri saya ini juga tidak sepenuhnya paham tentang mobil guys, tentang otomotif, langsung aja ke bengkel guys untuk dicek semua itu, sekalian servis, ganti oli juga. Kemudian tune up. Kenapa tune up itu penting? Tune up itu adalah mengembalikan tenaga mesin agar performanya kembali maksimal guys. Ya kalaupun mobil tidak tune up tidak masalah, tapi ya nanti yang kalian dapatkan biasanya tenaganya itu tidak optimal. Satu, yang kedua itu BBM itu tidak seirit mobil Anda baru guys. Jadi tune up itu bahasa awamnya itu seperti kita mengembalikan kondisi mesin ke kondisi prima lagi sehingga membuat efisiensi bahan bakar menjadi lebih irit. Itu. Kemudian selanjutnya apalagi ya? Cek air wiper, itu sangat penting. Air wiper, kemudian wiper dicek juga. Kenapa seperti itu? Coba kita pergi hujan-hujan, wiper kita masalah, wiper kita itu sudah getah seretnya. Itu ketika kita malam hari pergi itu penyapuannya tidak maksimal guys. Kalau siang hari masih oke, masih bisa terlihat, tapi kalau malam hari kita itu ketika mengendarai dengan wiper yang kondisinya sudah ketas, nanti otomatis pandangan kita malah jadi ngeblur. Kita harus penting mengecek kondisi karet wiper itu guys, walaupun simple tapi itu sangat penting. Kemudian air wiper, jika kita berkendara kemudian kita terciprat suatu kotoran atau kena kotoran burung dan sebagainya, wah itu sangat menyusahkan guys. Jadi kita cek dulu air wipernya, kita isi, kemudian kita cek motornya itu berfungsi apa enggak motor wipernya dengan cara menyemprotkan wiper itu ke kaca. Itu selanjutnya ini entah keberapa lupa guys, maaf ya. Intinya selanjutnya itu tekanan ban itu perlu dicek. Nah jika kalian bingung ngecek tekanan ban itu di mana, kalian silahkan buka pintu kanan pengemudi Anda. Di pintu kanan ada keterangan tekanan angin ban guys, itu berapa PSI itu. Kalau di mobil saya ini 34 sampai 35 PSI itu untuk tekanan normal angin ban. Kalian bisa cek dan rata-rata juga segitu sih guys, 34, 35, 33 untuk tekanan angin ban yang normal. Kemudian apa ya guys? Nah, satu ini yang terpenting juga, siapkan budget yang cukup. Kita misal pergi ke daerah yang berjarak 200 km. Kita itu usahakan tidak hanya menyiapkan dana untuk bensin saja, kita harus menyiapkan yang lainnya juga, seperti jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, ban bocor misalnya, oke, ban bocor itu simple lah. Kalau misal terjadi hal yang sangat ya merugikan seperti mobil harus diderek atau sebagainya, itu kan membengkak dananya guys. Makanya itu kita harus mengecek dengan seksama sebelum kita pergi, kondisi mobil itu harus benar-benar prima agar dana kita tidak membengkak. Kemudian siapkan uang receh. Untuk gunanya untuk apa? Yang pertama, untuk kita ke toilet. Kita sering ke toilet misalnya, masa kita nggak mau bayar terus kan, ya gimana gitu guys. Kita harus menyiapkan uang receh ya, 1000-an 2000-an. Kemudian buat parkir juga, karena biar gak ribet. Masa kita parkir ngasih uang 100.000 nanti malah ribet, tukang parkirnya nggak punya kembalian. Itu juga penting kita siapkan uang receh. Selanjutnya apa lagi guys? Ya mungkin itu saja sih menurut saya. Kemudian oh ya, bekal itu apa aja? Bekal yang pertama, bawa baju ganti, jangan lupa baju ganti cadangan, entah itu 1 apa 2 ya, entah walaupun kita sampai tujuan nanti kita sudah ada baju ganti di tujuan situ, tapi kita ya lebih baik bawa aja 1, barangkali kita ketumpahan apa gitu. Saya kalau pergi jauh mesti menyiapkan baju ganti 1 guys. Kalau tiba-tiba panas pengen mandi atau ketumpahan minuman misalnya, kita lebih baik ya bawa spare baju lah. Kemudian cek tekanan angin pada ban serep juga perlu. Walaupun ban serep itu jarang turun, tapi kan kita nggak tahu kalau misal kita mengalami kebocoran ban di daerah yang jauh dengan tambal ban
kita nanti akan kesulitan guys. Mending kita cek ban serep, jangan sampai lupa. Kemudian cek instrumen-instrumen seperti lampu kota, lampu rem, lampu sen, itu sangat penting. Jika kita nggak menyiapkan itu, kalau malam hari misal lampunya lupa dicek, lampunya itu ternyata mati, nah itu malah merepotkan kita guys. Kita tidak bisa melihat jalanan dengan jelas seperti itu. Ya mungkin itu saja sih guys tips dari saya. Kemudian untuk penumpangnya juga diwajibkan kondisi, kalau bisa kondisi benar-benar fit, sehat, karena jika satu pun kondisi sakit nanti akan merepotkan diri Anda sendiri dan membuat perjalanan Anda menjadi kurang tenang dan was-was, khawatir dengan kondisi kesehatan yang sakit itu guys. Mungkin itu saja guys tips dari saya. Kalau misal nanti kalian ada tambahan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Kalian bisa sharing juga pengalaman kalian ketika pergi jauh, terutama pertama kali ketika naik mobil. Kalian mengalami hal apa aja, mari kita sharing bersama teman-teman di bawah kolom komentar, agar ya menambah pengetahuan juga sih guys. Nanti misal saya ada informasi baru tambahan, nanti bisa tak masukin di kolom deskripsi. Jika kalian suka video ini, silahkan bisa di like, di share juga ke teman kalian yang akan pergi jauh menggunakan mobil dan terutama akan menyetir sendiri. Kemudian jika kalian baru bergabung di channel ini, silahkan kalian bisa di subscribe dan menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan di channel saya ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.